Ya, pemirsa, apa sebenarnya pertimbangan PDI Perjuangan memecat Jokowi dan akan seperti apa langkah politik Jokowi ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Projo Handoko dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Handoko dan Mas Burhanuddin, selamat malam. Selamat Malam, malam, Mas. Mas Burhan. Selamat malam. Malam, Mas Handoko. Ya, Ya. saya ingin ke Mas Handoko dulu. Mas Handoko, ini akhirnya secara resmi disampaikan oleh PDI Perjuangan pemecatan 27 kader kalau tidak salah. Dan di dalamnya ada Joko Widodo, ada Gibran Rakabuming Raka, dan ada Bobi Nasution. Kalau Projo melihat sikap resmi atau keputusan tegas ini seperti apa tanggapannya, Mas Handoko? Ya, ini ya akhirnya ya setelah sekian lama kan disampaikan berkali-kali Pak Jokowi, Mas Gibran, Bobi itu bukan bagian dari PDI Perjuangan dan akhirnya sekarang muncul keputusan resmi surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, itu keputusan partai jadi ya silakan itu wilayahnya partai tentunya meskipun juga ada yang tanya-tanya kenapa pemecatan baru sekarang gitu kan, kenapa tidak dari kemarin-kemarin kan seperti itu. Mungkin ya apa sangat terkait dengan posisi waktu itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, mungkin juga PDI Perjuangan sudah merasa tidak memerlukan atau membutuhkan Pak Jokowi, ya kan seperti itu sehingga dipecat meskipun dari awal Pak Jokowi ini memposisikan dirinya itu sebagai pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan pemimpin atau presiden partai tertentu begitu. Jadi ya menurut saya baik. Mas Handoko, kalau melihat surat pemecatan yang beredar, itu alasan utama kenapa PDI Perjuangan memecat Joko Widodo adalah karena tidak sejalan dengan arah partai, khususnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Februari yang lalu dalam pilpresnya. Projo bisa menerima alasan ini atau tidak? Ya tentu kami tidak pada posisi tidak punya opsi menerima atau tidak menerima karena itu betul-betul wilayah PDI Perjuangan ya dan saya pikir politik ini kan sangat terkait dengan kepentingan apa yang ada sehingga saya pikir mungkin sekarang PDIP sudah yakin betul sudah tidak punya relevansi lagi dengan Pak Jokowi, sudah tidak membutuhkan Pak Jokowi dan dianggap kemudian jalannya berbeda. Kalau itu kan sudah kita tahu semua dari proses pilpres yang lalu, dari ketika kemudian pasangan Prabowo Gibran secara resmi kemudian diusung dicalonkan dalam kontestasi pilpres, semua rakyat juga sudah tahu bahwa jalannya berbeda dan baru kemudian setahun lebih kemudian partai PDIP melakukan keputusan resmi yaitu mengeluarkan surat pemecatan begitu. Jadi ya kami biasa saja menanggapi itu karena sebetulnya ini hanya meresmikan saja dari kondisi real yang sudah terjadi sekian lama. Mas Burhanuddin, apa yang akhirnya diputuskan dan tadi diumumkan oleh PDI Perjuangan ini, efeknya kepada PDI Perjuangan itu positif, netral, atau negatif, Mas Burhanuddin? Ya, karena diumumkan setelah era atau kompetisi elektoral selesai, baik di tingkat nasional, pilpres, pileg maupun di tingkat pilkada, efek elektoralnya minimal. Karena kita tahu PDI Perjuangan secara sosiologis kan sebenarnya sudah punya sikap berjarak ya dengan keluarga besar Pak Jokowi. Jadi ibarat secara sosiologis sudah terjadi pisah ranjang cukup lama. Jadi talak sudah terjadi. Tapi perceraian resminya baru diakadkan secara formal hari ini melalui keputusan Ibu Mega dan ditandatangani Ketua Umum maupun Pak Sekjen
untuk meresmikan perceraian tadi antara Oke. PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Jadi efek elektoralnya memang sengaja diminimalisir, tidak dilakukan pada saat Presiden Jokowi masih menjabat, karena pada saat itu tentu saja power Presiden masih besar. Saat yang sama juga tidak dilakukan sebelum Pileg dan Pilpres, karena pendukung Pak Jokowi yang memilih PD Perjuangan juga masih cukup besar, dan juga tidak dilakukan pada masa Pilkada tanggal 27 November 2024. Karena bagaimanapun banyak calon yang diusung oleh PD Perjuangan yang kebetulan bertolak belakang dengan calon yang diusung oleh Pak Jokowi juga. Jadi dari sisi itu saya bisa menganalisis mengapa peresmian perceraian itu baru diumumkan sekarang supaya tidak menimbulkan dampak elektoral yang besar buat PD Perjuangan. Kalau untuk Jokowi sendiri dampaknya apa ini Mas Burhan? Kalau setelah diresmikan, karena kan beberapa kali ditanyakan seorang Jokowi mengatakan sudah tahu akan ada dipecat oleh PDI Perjuangan dan mengatakan bahwa saya partai perorangan katanya. Saya tidak tahu juga sih artinya partai perorangan itu apa. Untuk seorang Jokowi efeknya apa Mas Burhan? Ya, jadi partai perorangan yang dimaksud Pak Jokowi adalah merefleksikan perjalanan hidupnya. Jadi bukan untuk menyindir PD Perjuangan sebenarnya. Ini bacaan saya itu refleksi personal seorang Jokowi terhadap langkah-langkah politiknya yang kalau saya resmikan dari apa yang selama ini beliau lakukan itu personalisasi politik itu pada dasarnya. Jadi wawancara beliau dengan Marcus Mishner, seorang akademisi dari Australia dan sudah dimuat dalam beberapa jurnal, itu kan menunjukkan Pak Jokowi itu seseorang yang dari sisi market oriented. Jadi dia melihat publiknya. Nah, pemilih itu kan sentimen terhadap partai politik relatif negatif, Leo. Dan ketika negatif, beliau tidak mau terikat oleh baju partai. Nah, ini agak beda dengan Ibu Mega. Ibu Mega itu ideology driven. Dia melihat institusi partai itu penting dan karenanya menyebut pejabat publik yang ditugaskan partai sebagai petugas partai. Nah, ini kan beda nih dengan, jadi efeknya menurut saya tidak besar buat Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dari awal bahkan ketika masuk PDI Perjuangan sekalipun itu juga tidak mau dikerangkeng dalam baju partai, dan itu yang menyebabkan hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi makin memanas terutama jelang 2024 kemarin. Tapi setelah kondisi ini Mas Burhan, apakah memang seorang Joko Widodo masih tetap bisa sebagai apa ya, kalau istilah di kompetisi basket Amerika itu free agent begitu, yang tidak punya partai, yang bisa bebas kemana-mana, atau memang untuk kepentingan politis keluarga besar Jokowi seharusnya masuk ke satu partai? Kan semua partai sudah membuka diri tuh, bahkan Mas Handoko juga tadi sebelum on air mengatakan siap-siap Projo kalau jadi partai juga akan menampung seorang Jokowi. Lebih aman kalau masuk ke partai atau seperti ini saja Mas Burhan, seorang Jokowi itu? Nah, ini menarik nih pertanyaan Leo ya. Kalau dia konsisten dengan pemikiran politiknya selama ini, Pak Jokowi tidak akan masuk sebagai bagian dari partai politik yang sudah establishment itu. Karena tadi sentimen terhadap publik terhadap partai masih negatif. Belum lagi misalnya kalau dihitung kalkulasi politiknya kan, misalnya kalau masuk ke partai Projo, nah pertanyaannya partai Projo ada garansi nggak untuk menjadi partai besar? Nah, kemudian juga kalau masuk ke partai yang sudah ada, bagaimanapun partai yang sudah ada ownernya kan. Gerindra misalnya, itu sudah ada itu ownernya. Ya. Bagaimanapun Gerindra itu ya babynya Presiden Prabowo kan. Kalau masuk Golkar, di Golkar itu ibarat perusahaan publik, jadi ada banyak sekali pemain-pemain besar di sana. Nah, jadi kalkulasi-kalkulasi semacam itu saya kira akan dihitung oleh Pak Jokowi. Dan menurut saya untuk Pak Jokowi mungkin beda dengan putra maupun menantunya. Kalau Mas Bobi kan sudah resmi masuk Gerindra. Tetapi untuk Pak Jokowi bisa saja dia tetap akan memainkan langkah politiknya tanpa harus masuk secara formal ke dalam partai politik. Tetapi kalau misalnya masuk ke partai politik menjadi sebuah keniscayaan, entah karena alasan apapun, mungkin masuknya bukan ke partai kecil, masuknya ke partai yang besar.
Meskipun tentu saja sudah ada pemiliknya, tetapi lagi-lagi per hari ini saya merasa Pak Jokowi akan menjadi Ronin. Ronin ini apa namanya, samurai pendekar tanpa tuan. samurai tanpa tuan ya, ya itu ada film terkenal Ronin itu. Saya ingin ke Mas Handoko, ini pertanyaan terakhir Mas Handoko, kalau mendengar penjelasan Mas Burhan, kelihatannya Projo jadi tidak terlalu besar nih peluangnya untuk menjadi perahu baru seorang Jokowi, karena jadi partai saja kan belum nih. Lalu kalau jadi partai nggak tahu juga ukurannya. Bagaimana Mas Handoko? Ya kalau Projo itu jangan jangan dibalik ya. Maksudnya Projo itu kan bagian menerjemahkan apa yang dimaui Pak Jokowi di lapangan, kira-kira begitu. Kalau kemudian kan pilihannya banyak ya. Pilihannya Pak Jokowi masuk ke partai-partai atau Pak Jokowi membuat partai. Nah ini mungkin kalau Projo kemudian bertransformasi ya di opsi kedua ini ya kan. Kalau Pak Jokowi membuat partai atau seperti itu tadi Pak Jokowi tetap menjadi memainkan peran di politik tanpa harus terikat dalam satu partai. Karena bagi Pak Jokowi sendiri ya, bagi Pak Jokowi sendiri kan ya yang ada di kepala beliau pasti sekarang bagaimana beliau ikut berkontribusi membangun bangsa ini dari posisi yang berbeda dari yang kemarin. Ya, Kalau seperti begitu, sampaikan tadi, ini sudah punya Gerindra, ya kan, dan segala macam. Jadi memang belum tentu juga, Saya sepakat dengan Mas Burhan tadi, belum tentu juga Pak Jokowi itu mau masuk atau menjadi bagian dari partai politik. Jokowi ini out of the box ya. Jadi saya yakin gitu, Pak Jokowi meskipun dan terbukti meskipun beliau di luar partai politik pun beliau bisa memainkan peran penting bagi Republik ini gitu. Kita tunggu berarti langkah berikut dari seorang Joko Widodo. Terima kasih Mas Handoko dan Mas Burhan sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam. Pemirsa, terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negara asalnya Filipina pada Rabu dini hari 18 Desember. Tetaplah bersama kami, Prime Time News.